Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gibran Al-Bukhari. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang use effect dan use context. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu use effect. Use effect adalah salah satu hooks dalam React yang digunakan untuk menangani efek samping atau side effect dalam komponen fungsional. Efek samping bisa berupa perubahan pada DOM, pengambilan data dari API, atau pengiriman data ke server. Pengguna use effect memungkinkan untuk menjalankan kode tertentu setiap kali komponen di-render atau ketika ada perubahan pada dependensi yang ditentukan. Ini memungkinkan untuk mengontrol logika yang terkait dengan siklus hidup komponen seperti komponen did mount, komponen did update, dan komponen will unmount dalam komponen kelas. Fungsi efek sendiri merupakan fungsi yang akan dieksekusi sebagai side effect. Fungsi ini dapat berisi pemanggilan API, pembaruan state, akses, dan manipulasi elemen DOM, dan operasi lainnya yang mempengaruhi komponen atau lingkungan di sekitarnya. Baik, sebagai contoh, pertama kita buka Visual Studio Code. Lalu untuk yang pertama, pada page kita buat use .csx seperti ini. Di sini ada komponen, kita buat update state seperti ini ya. Ada update state, kita buat import state. Oke, lalu kita fc, terus kita namai saja update state seperti ini. Kita buat di dalam sini dy harga. Oke, lalu kita buat konstanta
Ini kita panggil subtotalnya. Oke. Setelah itu kita save. Lalu untuk yang file pada ini use effect kita importkan terlebih dahulu. Import state, lalu konstanta di dalamnya kita buat get state y 2 ini. Lalu harga kita buat 2000 misalnya. Lalu kita eh, save. Setelah itu jangan lupa pada app-nya kita inputkan terlebih dahulu untuk use effect-nya. Use effect ini. Lalu kita save dan kita run. Lalu di sini kita lihat. Oke, kita panggil sendiri karena belum ada effect. Di sini ketika dipanggil terjadi error. Kita ini pada update state komponen. Ketika di update state itu kita tambahkan use effect, update state di sini ada ini. Ketika kita tambahkan untuk use effect, maka error itu akan selesai. Kita coba seperti ini. Use effect. Lalu di sini
Kita save, kita rapikan terlebih dahulu. Yes. Lalu kita save. Reload. Baik, ketika kita sudah menambahkan use effect, maka hasilnya akan seperti ini, muncul dengan mana tadi ya, use effect dengan harga 2000, terus quantity-nya 2, jadi hasilnya 2000 kali 2 akan menjadi 4000, seperti itu. Itu yang pertama. Lalu untuk yang kedua, kita bisa menggunakannya pada animasi atau timer. Di sini kita di sini pada page kita buat timer CSX. Kita turunkan. Lalu di sini kita buat SFC dengan timer misalnya. Lalu di sini kita buat konstanta terlebih dahulu, lalu second, terus kita buat set dan state. Oke. Lalu kita buat fungsi effect di sini. Seperti ini. Di dalam fungsi effect kita buat konstanta interval set interval, lalu seperti ini. Ini set second, lalu di dalamnya second plus 1 dengan di sini kita buat 1000 kelambatannya, lalu kita return clear interval. Oke, seperti itu. Untuk returnnya seperti ini, kita buat div, bisa kita isikan di sini saja divnya, div, lalu class name, seperti ini misalnya, lalu di sini detik, oke. Setelah itu kita panggil di sini, kita tambahkan
ganti timer seperti ini. Timer. Oke, kita save. Lalu kita coba hasilnya ke timer. Di sini dia akan bertambah terus-menerus. Eh, ini adalah sebuah animasi atau timer tadi. Ketika di ketika menggunakan use effect, ketika di refresh kan kembali lagi ke 0. Tuh gunaan use effect pada timer. Setelah itu berikutnya kita bisa menggunakan use effect pada batch API misalnya. Seperti ini kita namai saja batch API. Oke. Lalu di sini kita buat konstanta terlebih dahulu. Kita buat seperti ini. Lalu set data use state. Lalu kita tambahkan use effect. Dengan di dalamnya try seperti ini. Nanti kita fetch API ini mengambil data API JSON yang ada di dalam sebuah link misalnya seperti itu. Tanta kita buat respon. Data dari app. Ini misalnya kita bisa buka. Apa JSON pelajar. Oke, kita nah di sini misalnya kita nanti ingin mengambil titelnya saja seperti itu. Lalu di bawahnya kita buat konstanta tentang JSON datanya.
Setelah itu kita set data menggunakan JSON data. Terus di sini kita tambahkan seperti itu. Errornya konsol error fetching Oke. Setelah itu di bawahnya kita tambahkan seperti ini data, lalu di sini seperti ini. Setelah itu untuk di sini kita tambahkan div, lalu class name-nya misalnya buat container baru auto, lalu px4 dan mt8 misalnya, lalu di dalamnya kita buat h1, kita buat juga class name dengan teks 2 L seperti ini. Fontnya kita buat bold, tentang fetching data seperti itu misalnya. Setelah itu di sini kita buat UL dengan class name list ini, lalu ini. Setelah itu di dalamnya kita buat data map, lalu item, dengan menggunakan key item .id, lalu class name-nya seperti ini. Setelah itu di sini kita akan mengambil item dot di sini tadi. Misalnya kita mengambil ID-nya mulai 1 sampai seterusnya, itu kita bisa tuliskan ID di sini.
lalu kita save. Oke, setelah kita save dan setelah kita panggil di sini hasilnya maka akan seperti ini. Ini untuk ID-nya. Ketika kita panggil untuk yang lain, yes, sini kita ganti titelnya, kita save, maka dia akan memunculkan titelnya sesuai pada JSON-nya tadi. Kita buka dari sini. Yang ini, untuk yang pertama delectus out, seperti itulah misalnya. Di situ muncul sesuai pada fetching yang pertama. Baiklah, setelah itu kita akan membahas tentang use context. Dalam React.js, istilah use context mengacu pada salah satu dari banyak hooks yang disediakan oleh React untuk mengelola state dan fungsi dalam komponen fungsional. Use context digunakan untuk mengakses konteks di dalam komponen-komponen tersebut. Konteks adalah cara untuk berbagi data di seluruh pohon komponen tanpa harus melewatkan proofs dari komponen ke komponen untuk menyediakan cara untuk membagikan data antar komponen-komponen yang berada di berbagai tingkatan dalam hierarki komponen tanpa harus melewati proofs di setiap tingkatan. Misalnya kita buat contoh, komponen kita buat misalnya pada komponen kita buat konteks 1.jsx, di dalamnya kita buat kita save, misalnya kita buat. Lalu itu untuk yang pertama. Di sini kita buat konteks lagi, konteks 2.jsx, kita enter, kita kopikan saja yang ada di konteks 1 seperti ini. Lalu untuk ini, maaf, kita buat konteks seperti ini. Untuk harganya misal di sini kali 5, namun harga di sini kita buat jadi 10.000.
misalnya unclick set data sini kali 5. Oke, kita save, lalu pada komponen page kita buat, misalnya kita buat tentang use contact misalnya, lalu kita isikan seperti biasa. Lalu kita save, dan pada konteks 1 ini kita import use contact, kita importkan terlebih dahulu pada app use contact, import contact, lalu kita save, dan di sini kita coba panggil use contact seperti ini. Oke. Nah, maka hasilnya akan seperti ini ya teman-teman. Ketika di sini 5.000 kali 6 ditambahkan menjadi 30.000, ditambah di bawahnya jadi 80.000, jadi 110.000, jadi 160.000. Itu untuk use contact. Kenapa menggunakan use contact? React memperkenalkan fitur use contact untuk menyederhanakan dan meningkatkan manajemen state di dalam komponen fungsional. Sebelumnya di dalam komponen fungsional, untuk mengakses state atau fungsi dari komponen, di atas kita harus meneruskan data melalui probes dari komponen ke komponen secara berantai. Ini dapat menjadi rumit dan berantakan jika aplikasi memiliki banyak tingkatan komponen. Baik, segitu saja teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.